Selamat sore Bu Guru, saya Lalu Galib Junisha Putra, absen 20, kelas 15. Saya akan melanjutkan soal yang sebelumnya, soal ulangan. Sekarang adalah materi yang SPM. Oke, kita langsung aja masukkan soal yang pertama. Nih, ditutup. Ini kan ini sudah diketahui data 4650 sampai 3175, frekuensinya 4, 6, 10, 20, 15, 5. Terus sigma F-nya adalah 60 dan FKS-nya, frekuensi kumulatifnya segini. Maksudnya soalnya jika 40% dinyatakan tidak lulus, maka nilai tertinggi yang dinyatakan tidak lulus tersebut adalah, nah pertama-tama kita akan cari dulu letak persentil 40-nya. Persentil 40%. Itu sama dengan 40% dikali 60. 40% dikali 60. Ini tinggal dicoret-coret, hasilnya akan 24. Dan langsung kita masuk ke persentil 40 ya. Persentil 40 itu rumusnya adalah TB tepi bawah ditambah letak persentil 40-nya dikurangi frekuensi kumulatif dikali interval dibagi sama F-nya dibagi sama frekuensinya. Tepi bawahnya adalah yang ini, dimana tapi kan ini 24. Letak 24 itu ada di sini di 61 sampai 65. Berarti 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Ditambah letaknya itu adalah 24 dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi sebelum si datanya adalah 20 dikurangi 20 dibagi frekuensinya adalah 20 dikali sama intervalnya 5. Ya udah 20 dibagi 5 4 dibagi 4 dan 4 dibagi 20 sama 4 4 bagi 4 sama 1 berarti 60,5 ditambah 1 adalah 61,5. Oke, langsung saja kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ditanyakan titik tengah. Salah. Datanya adalah titik tengah dengan frekuensi. Titik tengah 31, frekuensinya 2 dan seterusnya, dan sigma frekuensinya adalah 40. Ditanyakan nilai desil kelima dari tabel di atas adalah. Ini soalnya mirip-mirip kayak nomor 1 sih cara pengerjaannya. Pertama kita cari dulu frekuensi kumulatifnya biar lebih mudah dalam mengerjakan soal. Oke, langsung aja kita cari letak desil kelimanya. Sama dengan 5, rumusnya adalah 5 dibagi 10 dikali 40. 40 ini adalah sigma F nya. 40 dibagi 10 adalah 4. 4 kali 5 20. Jadi letak D kelimanya adalah 20. Berarti berada di sekitaran sini nih. 46. 46. Oke, langsung kita cari nilai desil kelimanya di 5. Rumusnya sama. TB ditambah letak dikurangi frekuensi kumulatif dibagi 5 dibagi F dikali I. Ini F ya. Ini sama dengan F frekuensi. Langsung saja kita masukkan TB, tapi bawahnya itu kita pakai rumus 46 ditambah 41 dibagi 2. Berarti langsung kita ketemu TB-nya adalah 43,5 ditambah letaknya adalah 20 dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah ini, sebelumnya kan 11 dibagi frekuensinya 15 dikali interval 46 41 itu adalah 5. Berarti 15 bagi 5, 15 coret 5 jadi 3, 20 kurang 11 sama 9. 9 bagi 3 adalah 3 tambah 43,5 nya hasilnya adalah 46,5. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini diketahui ada sebuah diagram batang, ada nilai 3, 13, N dan 8. Ditanya adalah nilai N-nya. Nah, di situ di soalnya diketahui modusnya adalah 39 dan kita cari si N-nya ini. Sudah, rumus modus itu adalah modus sama dengan TB ditambah L1 per L1 ditambah L2 dikali intervalnya. Nah, TB-nya, berarti TB-nya itu adalah 38 ditambah 33 dibagi 2, hasilnya itu adalah 35,5 ditambah L1-nya 13 dikurangi 7 per L1-nya adalah 7 ditambah L2-nya 13 dikurangi N, 13 min N sama intervalnya 38 per 33 itu adalah 5. Oke. 7 tambah langsung aja 35 ini kita pindahkan luas ke kiri jadinya 39 dikurangi 35,5 udah 3,5. Terus 7 tambah 13 sama 20 min 7 tambah 13 min N adalah 20 min N. Terus langsung aja kita kalikan 7 dikali 5 adalah 35. Ini 20 min N nya, 20 min N nya langsung pindah luas ke kiri. Jadinya kan dikali nih 20 min N dikali 3,5 adalah 70 min 3,5 N sama dengan 35. 70 nya kita pindahkan luas ke kiri jadinya 35 kurang 7 adalah min 35. Min 35 ini min 3,5 pindah luas ke kanan jadinya min 35 dibagi min 3,5 hasilnya adalah 10.
Oke, lanjut kita ke nomor 5, di mana ditanya nilai rata-rata pada tes matematika dari 10 siswa adalah 55. Dan jika digabung lagi dengan 5 siswa, nilai rata-rata menjadi 53. Sehingga nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut adalah berapa? Jadi ditanya adalah nilai rata-rata dari 5 siswa. Nah, yang diketahui kan, X bar 10 itu adalah 55. Itu dibagi langsung aja kita jawab ke cara pengerjaannya. Berarti X bar 10 itu yang 10 siswa ini dibagi sama dengan jumlah siswanya adalah 10 sama dengan 55. Jadi X bar 10 nya itu adalah 550. Oke, lanjut langsung. X bar 10 ditambah X bar 5 itu dibagi sama jumlah siswanya. Yang pertama kan 10 ditambah 5 siswa jadi 15. Jadinya 15 bersama dengan 53. 53 itu kan adalah nilai rata-rata dari X bar yang 10 sama X bar yang kedua yang X bar 5. Jadi 53, berarti 15 dikali 53 adalah 795. Nah, kan udah diketahui nih X bar 10 adalah 550, jadinya X bar 5 adalah 795 dikurangi 550 adalah 245. Sehingga kita bisa mencari jumlah nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut adalah dengan cara X bar 5 dibagi jumlah siswanya adalah 5. Berarti X bar 5 itu adalah diketahui 245 dibagi 5 dengan 49. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nih, diberikan sebuah grafik histogram berikut menunjukkan data nilai kelulusan. Nah, seandainya dari grafik ini 20 orang nyatakan lulus, maka batas terendah nilai kelulusannya adalah, nah, kita masuk ke caranya. Caranya itu adalah nilainya sama dengan TB ditambah jumlah siswa yang tidak lulus dikurangi frekuensi kumulatif dikali interval dibagi sama dengan frekuensinya. Nah, TB-nya itu kita bisa lihat ya, dari di sini kan jumlah yang tidak lulus adalah berapa? 40 kan totalnya adalah 40. Sorry. Totalnya kan di sini kan 5 tambah 9 tambah 22 tambah 10 tambah 12 tambah 2 adalah 60. Sehingga total yang tidak lulus adalah 40. Nah, sehingga kita bisa lihat 40 itu berarti kan berada di sekitaran sini nih. Di sekitaran sini yang lulus. Di sini kan diambil 20 siswa aja, berarti kan di sini. Ya kan diambil cuma 20 siswa, berarti di sekitar sini nih yang lulus. Berarti frekuensi terkecil yang tidak lulus itu di sekitar sini. Makanya nilai TB-nya itu adalah 33 ditambah 38 dibagi 2 hasilnya 35,5. Hasilnya ini 35,5 ditambah yang tidak lulusnya tadi adalah 40 dikurangi frekuensi kumulatifnya yang ini apa namanya? Ini si 10 tambah 12 tambah 2 adalah 36. Maaf, salah. Maksudnya yang ini 22 9 sama 5. Frekuensi kumulatifnya adalah 22 tambah 9 tambah 5 hasilnya adalah 36. Sehingga 40 kurangi 36 per F nya frekuensinya tadi adalah 10 dikali sama intervalnya adalah 5. Maksudnya berarti 35,5 ditambah 40 kurangi 36 adalah 4. 10 carat sama 5 jadi 2. 4 per 2 bagi 2 berarti 35,5 tambah 2 sama dengan 37,5. Itulah nomor 6. Oke, lanjut saja kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini panjang banget ya. Skor dalam suatu ulangan barisan diolah dengan menggunakan rumus Y sama dengan PX plus Q, di mana P dan Q adalah suatu konstanta, X dan Y adalah skor mentah dan skor hasil. Jika modus dan simpangan rata-rata skor mentah adalah 70 dan 5, maka modus dan simpangan rata-rata skor hasil masing-masing adalah 95 dan 7,5, maka 2P dikurangi adalah, nah, ini diketahui kan skor mentahnya itu adalah 70, simpangan mentahnya 5, skor jadinya adalah 95 dan simpangan jadinya 7,5. Nah, diketahui juga kan rumusnya yang digunakan adalah Y sama dengan PX plus Q. Nah, supaya kita mencari si P-nya nih, kita pakai rumus transformasi, sehingga ditransformasikan rumus ini menjadi simpangan Y. Simpangan Y sama dengan P dikali. Nah, ini kalau ditransformasi maka akan dikali SX. Simpangan mentah, berarti simpangan mentah itu X saja. Simpangan Y, simpangan jadinya adalah 7,5 sama dengan P ini yang dicari dikali sama simpangan yang mentah adalah 5, berarti langsung aja P sama dengan 7,5 dibagi 5 adalah 1,5. Nah, setelah diketahui P, langsung aja kita masuk ke rumus yang tadi. Y nya yang skor yang jadi adalah 95 sama dengan P nya tadi adalah 1,5 dikali X nya, X atau skor mentah ya 70, di 1,5 kali 70 ditambah
Ki yang kita tidak ketahui. 1,5 kali 70 adalah 105. Makanya 95 dikali 105 adalah negatif 10. Maka dapat diketahui Ki-nya adalah negatif 10. Nah, sudah diketahui kan Ki sama P-nya berapa? Langsung saja kita masuk ke soalnya yang menanyakan 2P dikurangi Ki. 2P dikurangi Ki sama dengan 2 dikali P-nya adalah 1,5 dikurangi min 10. Jadinya 3 dikurangi min 10 sama dengan 13. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 diketahui nilai dan frekuensi, itu adalah 40 sampai 49 itu frekuensinya 7 dan seterusnya. Nah, frekuensinya ini adalah sigma, frekuensinya adalah 40 plus n. Kenapa plus n? Karena di sini ada n ya. Sehingga hasil totalnya 40 plus n. Nah, ditanya jika persentil ke-50 adalah 68,5, maka n-nya adalah. Nah, langsung kita jawab pakai rumus persentil. Pertama kita cari dulu letak persentil 50 itu di mana? Berarti 50 per 100 dikali 40 plus n. Ini 40 plus n kita biarkan dulu. Kita biarkan saja 50 per 100 nya kita coret-coret jadinya 1 per 2. Berarti 1 per 2 kita kali pelangi jadi 1 per 2 kali 40 20 ditambah setengah n. Nah, ini adalah letak P50 berarti di sekitaran 20. Lanjut P50. Langsung aja kita cari nilai kita cari n-nya merupakan P50. P50 rumusnya adalah ini seperti tadi, TB ditambah letak si persentil 50 dikurangi frekuensi kumulatif dikali I per F. Nah, persentil 50-nya adalah diketahui kan 68,5 sama dengan TB-nya 59,5 karena kan diketahui di sini persentil 50-nya kan 68,5 berarti di sekitaran sini. Ini sekitaran n nih. Nah, disitulah dia berarti TB-nya yang paling sedikit itu adalah 60, tapi bawahnya 60 dikurangi 0,5 jadinya 59,5 ditambah letak persentil 50-nya adalah 20 plus setengah n dikurangi frekuensi kumulatifnya berarti sebelum si n ini berarti kan ini jumlahnya 16 dibagi f-nya adalah n dikali intervalnya itu adalah 70 ditambah 1 ya kan 10. Langsung saja kita dapat ini, kita 59,5 kita pindahkan ke sini, hasilnya 9, 10-nya pindah jadi bagi dan n-nya pindah menjadi kali. Terus ini dioperasikan maka hasilnya adalah 4 ditambah setengah n. Nah, ini kita ubah 9 per 10-nya di 0,9 jadi n desimal supaya lebih mudah dihitung. 0,9 n sama dengan 4 ditambah setengah 0 jadi 0,5 n. Ini 0,5 pindah luas jadi 0,4 n sama dengan 4. Jadi sisanya adalah sabar. Terus selanjutnya kita kali 10 supaya ada jawabannya pada soal 40 sama dengan 4n. Jadi n-nya adalah 40 dibagi 4 sama dengan 10. Oke, dan kita lanjut ke soal nomor 9. Median 7 bilangan 2, 3, 5, x, 7, 8, 9 adalah x. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q? Mari ketahui kuantitas P itu adalah x dan kuantitas Q adalah rata-rata data. Nah, selanjutnya kita jawab. Berarti kemungkinan X ini adalah angka 5, 6, sama 7. Karena kan antara 5 sama 7 itu adalah 5, 6, sama 7. Oke, kita cari pertama yang kemungkinan X-nya itu adalah 5. Berarti kan X-nya kita tambah 5, kita taruh 5. Berarti 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena jumlah datanya adalah 7. Karena kita mencari rata-rata. Sehingga hasilnya adalah 39,7 sama dengan 5,57. Nah, dapat disimpulkan berarti Q-nya ini lebih besar daripada si P. Karena nih Q-nya ini adalah rata-rata, nilai rata-rata 5,57 sedangkan P-nya adalah X-nya 5. Berarti kan lebih besar Q. Nah, lanjut kita coba ke kemungkinan yang 6. Ini kita kan sudah ketahui ini 39, tinggal kita tambah 1 aja karena 6. Jadi 39 tambah 1 adalah 40. Tetap dibagi 7 sama 5,7. Nah, di sini P-nya yang lebih besar daripada si Q. Nah, sama juga dengan yang nomor 7, ini per 1. Jadinya kan per 1 dibagi 7 sama 5,8. Nah, P-nya lebih besar daripada Q. Sehingga kita kekurangan informasi untuk mencari median dari 7 bilangan ini. Maka jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Nah, di nomor terakhir itu diketahui ada sebuah grafik OGIF. Nah, di gambarnya itu kan grafik OGIF-nya itu 70,5, terus nilainya tuh ada 2, ada 4, ada 12, ada 13 dan seterusnya tuh. Nah, itu nilainya tuh kita bisa jabarkan menjadi 71 sampai 75, frekuensinya 2, 76 sampai 80, frekuensinya 4 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah kan si rata-rata dari grafik OGIF tersebut. Nah,
Untuk mencari rata-rata kan rumusnya adalah ini, sigma XI dikali frekuensi dibagi sigma F. Nah, pertama-tama kita cari si XI-nya. XI-nya ini kita cari dengan cara 71 tambah 75 dibagi 2, hasilnya adalah 73. Seterusnya juga begitu, hasilnya akan begini. Lalu langsung aja kita cari sigma XI dikali F-nya. Berarti sigma XI kali F-nya itu adalah ini, 73 dikali 2 hasilnya 146, 78 kali 4 hasilnya 312, dan seterusnya. Sehingga diketahui sigma XI F-nya adalah 3450 dan sigma F-nya adalah tadi 40, dan kita langsung bisa mencari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah sigma XI dikali F dibagi sigma F. Sigma XI F-nya adalah 3450 dibagi sigma F-nya adalah 40, hingga hasil rata-ratanya adalah 86,25. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.